Saat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya ada Jalan Pondok Kopi 5, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Masya Allah, apa kabar ibu-ibu semuanya, jamaah? Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini pemirsa, kita membicarakan mengenai suatu perbuatan atau sifat yang kita mungkin semuanya sepakat tidak menyukainya dan kita mengingkarinya, yaitu sifat serakah. Kita akan membahas dalam tema yaitu serakah, perilaku tidak berkah. Bersama guru-guru kita, Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya Ustadz Fauzan akan membahas bagaimana sebetulnya apa yang menyebabkan orang itu menjadi serakah. Termasuk juga nanti Syekh Fikri Thorik akan membahas bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang dari serakah itu. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Ustadz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Syekh Fikri Thorik, kita doakan guru kita mudah-mudahan Syekh Fikri Allah panjangkan usianya, amin. Allah berkahi umurnya, amin. Sehingga senantiasa terus istiqomah bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bambu lagi dipahat. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sudut pandang agama, segala sesuatu yang berlebihan itu seringnya berdampak menjadi sesuatu yang negatif. Betul Bapak Ibu? Minum berlebihan bikin perut jadi kembung. Makan kebanyakan bikin kita merenung. Lah kok merenung Ustadz? Lah iya, makanya di restoran mahal. Semua lauk dibeli, akhirnya dompetnya kosong. Ya Bu, segala sesuatu yang berlebihan
seringnya memiliki dampak negatif. Itulah kenapa Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan janganlah berlebihan. Itulah kenapa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ingin memiliki sesuatu yang melebihi dari batasnya, maka dalam agama kita kenal dengan istilah serakah. Apa Bapak Ibu? Serakah. Atau padanan dalam istilah agamanya al-hirsu, maknanya rakus. Atau at-tama' yang maknanya tamak. Kalau bahasa orang pondok kopinya apa? Kemaruk, benar? Maruk gitu ya. Artinya apa? Dia tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang potensi keserakahan itu Nabi telah menjelaskan dalam sebuah hadis, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan. Setiap manusia itu pasti akan menua, kecuali terhadap dua hal. Manusia itu jiwanya tetap muda. Apa itu? Di antaranya adalah al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umr. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap umur. Pengen kita, jiwa kita ini pengennya selalu diberikan umur panjang. Betul Bapak Ibu? Termasuk dalam soal harta. Ya, walaupun usia sudah tua, kalau urusan duit pasti kelihatan. Benar Bu? Giliran baca Quran kayaknya nggak kebaca ini, benar. Tapi giliran ngelihat yang merah-merah, apa ini Bu? Jari Bu, duit. Ketahuan ibu-ibu mata duitan semua ini. Ya, artinya apa? Itu yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu pada kesempatan yang singkat ini kita akan sama-sama mengkaji mengapa manusia itu memiliki sifat serakah. Di antaranya yang pertama, manusia memiliki sifat serakah karena adanya kekhawatiran, ketakutan, kekurangan finansial di masa yang akan datang, sehingga manusia itu memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap harta. Sehingga kalau kita bicara tentang takut, takut itu sifat manusiawi, betul Bapak Ibu? Tapi takut, kekhawatiran yang berlebihan itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Karena bisa jadi takut itu bentuk ujian yang Allah hadirkan. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan pasti kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta. Dan kalaulah ketakutan itu sudah mencapai level yang berlebihan, melampaui batasnya, hati-hati, disitulah setan akan berperan. Syekh Ihsan Al-Qadiri dalam kitabnya Sirajut Talibin, syarah dari Minhajul Abidin, beliau menjelaskan dari sekian banyak pintu masuknya setan, itu satu di antaranya, setan itu akan masuk melalui pintu al-hasadu wal hirsu. Pintu kedengkian dan pintu keserakahan. Itulah kenapa Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakutimu agar kamu takut miskin, takut kekurangan, takut merasa tidak cukup. Sehingga dampaknya ya'murukum bil fahsya, akan memerintahkanmu untuk melakukan keburukan, melakukan perbuatan yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Dan kata Ibnul Qayyim, jangan khawatirkan rizkimu, karena rizkimu sudah pasti dijamin. Tapi khawatirkanlah amalanmu, karena syurgamulah yang belum tentu dijamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa manusia memiliki sifat serakah? Karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Itulah kenapa Nabi menyampaikan iyyakum wat-tam'a fa innahu huwal faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak, karena tamak itu akan melahirkan rasa fakir, rasa kekurangan yang terus muncul. Ibu-ibu punya gelang 10 gram, amin. Dibeliin sama suaminya, amin. Lihat tetangganya punya gelang 20 gram. Ngiri, bilang sama suaminya. Ngerayu suaminya, apa kata ibu? Fafah katanya. Waduh, lebay banget, bukan lagi papa Bu, pakai F. Fafah katanya. Beliin dong saya gelang, sama kayak tetangga itu. Akhirnya dibeliin Bu. Tangan kiri 20 gram. Ngelihat lagi tetangga, apa? Tetangga dibeliin anting, minta lagi sama suaminya. Akhirnya suaminya kesel Bu. Iya ibu-ibu dibeliin anting, tapi antingnya segede pelek beca. Ngengser dah itu ya. Artinya apa? Disitulah manusia tidak akan pernah puas ya. Makanya Nabi memberikan tips. Apa kata Nabi? Agar kita bersyukur dan tidak mudah iri dengan nikmat orang lain. Ungzuru
ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah. Lihatlah, janganlah engkau atau lihatlah orang yang berada di bawahmu, pandanglah orang yang berada di bawahmu, agar apa? Agar kau semakin menyadari dan semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Dan janganlah kau memandang seseorang berada di atas. Kenapa? Karena agar engkau tidak mudah tergoda dengan godaan duniawi yang seringkali melampaui batas. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bentengi diri kita daripada sifat serakah dengan apa? Dengan menanamkan sifat syukur dan qanaah. Apa kata Nabi? Kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah orang yang memiliki sifat qanaah, maka senantiasa engkau akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan keburukan. Itulah poin yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ozan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari sifat merasa selalu kurang atau selalu tidak cukup. Sehingga kita terhindar dari orang-orang dengan sifat serakah. Lantas seperti apakah ciri-ciri dari orang yang mempunyai sifat serakah ini? Selengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Torek. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Aceh nak peka masa-masa mudanya, masa-masa pelita Iskandar muda, cinta dan muda, ranjayan-jayan pade, patah-patah pade, ada masa ulama Aceh nak peka masa-masa mudanya.